Pisau Cukur oleh Shiga Naoya. Tidak seperti biasanya, akibat demam, saat ini Tatsudoko Yoshisaburo sedang terbaring di tempat tidurnya di toko yang terletak di daerah Azabu, Roppongi. Sakitnya itu sejak sebelum festival arwah keluarga kaisar atau yang disebut Koresai pada saat musim gugur. Mungkin karena terlalu capek, sibuk menangani pekerjaan para tentara. Sambil terbaring, ia terus memikirkan Gen dan Kenta yang sebulan lalu ia usir dari toko cukur miliknya. Mereka berdua dulunya adalah rekan sesama magang di toko cukur ini. Usia Yoshisaburo lebih tua 1-2 tahun dari mereka. Majikan mereka waktu itu sangat mengagumi keahlian Yoshisaburo dalam menggunakan pisau cukur. Karena itu, si majikan memberikan anak perempuan satu-satunya untuk dipersunting oleh Yoshisaburo. Ia juga memberikan toko cukur miliknya kepada Yoshisaburo. Melihat hal itu, Gen yang diam-diam menaruh hati kepada putri sang majikan, kemudian pergi dari toko itu. Sedangkan Kenta yang baik hati masih tetap bekerja dengan giat dan rajin. Waktu masih sesama magang, Kenta memanggil Yoshisaburo dengan Yosang. Tetapi setelah Yoshisaburo resmi menjadi majikannya, panggilan itu berubah menjadi Oyagata atau bos. Beberapa lama setelah menyerahkan toko kepada Yoshisaburo, bapak mertua alias Oyagata yang lama telah meninggal dunia. Setengah tahun kemudian, ibu mertua pun menyusul sang suami pergi ke alam baka. Yoshisaburo terkenal akan keterampilannya menggunakan pisau cukur. Sebenarnya ia adalah orang yang tidak sabaran, tetapi dalam hal mencukur ia sangat teliti. Ia akan merasa tidak puas kalau dagu orang yang ia cukur apabila dirabanya masih terasa kasar. Ia pun sama sekali tidak pernah membiarkan kulit pipi langganannya masih kotor. Para langganannya mengatakan bahwa hasil cukuran Yoshisaburo adalah awet. Satu hal yang sangat dibangga-banggakan oleh Yoshisaburo sendiri adalah bahwa selama 10 tahun menjadi tukang cukur, ia belum pernah membuat goresan luka pada muka langganannya. Setelah 2 tahun pergi, tiba-tiba Gen kembali. Yoshisaburo sulit menolak permohonan dari mantan rekan magangnya untuk bekerja di toko cukur miliknya tersebut. Tapi, ternyata dalam 2 tahun itu sifat Gen semakin memburuk. Ia bekerja tidak sungguh-sungguh. Ia pun sering mengajak Kenta untuk main-main ke tempat perempuan nakal di daerah Kazumi, langganan para tentara. Selain itu, Kenta yang tadinya jujur itu terbujuk juga untuk mencuri uang milik toko. Sebenarnya Yoshisaburo merasa kasihan kepada Kenta, tetapi kalau sudah menyangkut ketidakjujuran dalam masalah uang, rasanya tidak ada lagi yang perlu dimaafkan. Karena itu, kira-kira 1 bulan yang lalu keduanya diusir dari toko cukur milik Yoshisaburo ini. Sekarang yang bekerja membantu di tokonya ada 2 orang. Pertama, seorang pemuda bernama Kanejiro, berusia sekitar 20 tahunan, bermuka pucat, dan selalu tampak tidak bersemangat. Seorang lagi bernama Gin, berusia sekitar 13-an tahun, berkepala benjol. Akibat suhu badannya yang tinggi, Yoshisaburo terbaring tanpa daya. Ia gelisah memikirkan pekerjaan yang tidak mungkin dapat diselesaikannya, hanya dengan mengandalkan 2 orang pembantunya saja, terutama pada saat-saat sibuk menghadapi hari raya. Menjelang tengah hari, tamu banyak berdatangan ke tokonya. Menderitnya bunyi pintu dorong yang dibuka berbarengan dengan bunyi bakiak Gin yang juga menderita karena jalannya diseret, membuat Yoshisaburo yang sedang menderita sakit tersebut menjadi tambah tak menentu.
pintu dorong kembali dibuka. Saya Yamada dari Ryudo. Karena majikan saya besok malam akan melakukan perjalanan, tolong asahkan ini. Nanti sore saya ambil. Terdengar suara seorang perempuan. Hari ini kebetulan penuh. Bagaimana kalau diambil besok pagi? Terdengar suara Kanechiro. Rupanya si perempuan tidak puas. Ya, tapi jangan sampai tidak ya, tambah si perempuan, sambil keluar kemudian menutup pintu. Tapi tidak lama kemudian terdengar pintu dorong dibuka kembali. Maaf, apa saya bisa minta tolong kepada Oyagata? Terdengar suara perempuan yang tadi. Oyagata sekarang, kata Kanejiro tertahan. Kane, biar aku yang mengerjakan, sela Yoshisaburo dari dalam kamar. Suaranya terdengar parau, tapi cukup nyaring. Ya baik, kata Kanejiro. Sialan, gumam Kanejiro seperti kepada dirinya sendiri. Sejenak dipandanginya tangannya yang pucat keluar dari lengan baju tidurnya yang berwarna biru lusuh. Ia mencoba bangun, tetapi tubuhnya yang lemas akibat panas badan yang tinggi terasa berat sekali. Dengan mata nanar ia memandang pendulum seperti anjing yang berlumuran jelaga di langit-langit kamarnya. Pada pendulum berbentuk anjing itu terdapat banyak lalat yang hinggap. Tanpa disengaja ke telinganya terdengar suara orang berbicara. Tentara, kira-kira 2-3 orang mengobrol, mulai dari rasa makanan di rumah makan kecil yang berada di sekitar tempat ini sampai dengan urusan ransum para tentara. Sementara telinganya mendengar obrolan mereka, ia merasakan badannya agak sedikit lebih baik. Tapi kemudian ia membalikkan badannya dengan malas. Dari sela-sela pintu di dapur yang berukuran 3 jo, tampak Oume, istrinya sedang menyiapkan makan malam sambil menggendong bayinya. Ia memandang yang terlihat di dapur sambil merasakan badannya yang sudah lebih baik. Saya akan kerjakan sekarang, pikir Yoshisaburo sambil mencoba bangkit dari tempat tidur. Tetapi matanya terasa berkunang-kunang dan ia segera menelungkupkan kembali kepalanya di atas bantal. Mau ke kamar kecil? Terdengar suara lembut dari Oume, istrinya yang tiba-tiba sudah berada di depan pembaringan dengan tangan basah. Yoshisaburo bermaksud mengatakan tidak, tetapi suaranya tidak dapat keluar. Karena Oume mencoba melepas baju tidurnya, kemudian menyingkirkan tempat ludah dan botol-botol obat. Yoshisaburo berkata, "Tidak." Tetapi karena suaranya tertahan, Oume tidak bisa mendengarnya. Badan yang tadinya mulai terasa enak, karena kesal menjadi tidak menentu lagi. "Saya pegangi dari belakang ya," kata Oume dengan suara penuh kasih sayang, sambil ia memutar ke belakang Yoshisaburo. Ambilkan pengasah kulit dan pisau cukur punya Pak Yamada," teriak Yoshisaburo memerintah, seolah-olah mengusir Oume supaya menjauh darinya. Oume terdiam sejenak, tapi kemudian berkata, "Mau mengasah? Tidak apa-apa kok, ayo cepat ambilkan. Kalau mau bangun sebaiknya pakailah mantel," kata Oume. "Tidak apa-apa kok, tolong cepat ambilkan." Suara Yoshisaburo merendah, tapi bernada marah. Oume pura-pura tidak mendengar. Ia mengeluarkan mantel kemudian menutupkannya dari belakang ke punggung Yoshisaburo yang sedang duduk bersila di atas lantai. Yoshisaburo dengan sebelah tangannya merenggut kerah mantel, kemudian melepaskannya. Oume terdiam. Ia membuka pintu dorong, kemudian turun ke ruang bawah dan mengambil pengasah kulit serta pisau cukur yang diminta suaminya.
Karena di kamar tidur tidak ada tempat untuk menggantungkan pengasah, Ome memasang paku pada tiang di sisi tempat tidur. Padahal Yoshitsaburo sering mengatakan bahwa kalau sedang tidak enak badan, tidak akan bisa mengasah dengan baik. Tetapi kali ini ia mengasah pisau dengan keadaan tangan gemetar. Karena panas badannya yang tinggi, maka tentu saja ia tidak dapat melakukannya dengan baik. Ome terus memperhatikan semua yang sedang dilakukan suaminya dengan hati tidak tenang. Padahal saya suruh saja Kane untuk mengerjakannya, kata Ome berkali-kali. Tapi Yoshitsaburo tidak menyaut. Akhirnya Yoshitsaburo pun tidak tahan. Setelah kurang lebih 15 menit, tenaga dan pikirannya seperti habis terkuras. Ia membaringkan badannya, terkantuk-kantuk dan akhirnya tertidur. Hari sudah gelap. Pembantu Pak Yamada mampir untuk mengambil pisau cukur dalam perjalanan pulang. Ome menghangatkan bubur. Ia bermaksud memberikannya kepada Yoshitsaburo sebelum bubur itu menjadi dingin. Tetapi kalau Yoshitsaburo dibangunkan saat ia sedang terlelap tidur, maka kecapean badannya pun akan bertambah tidak enak. Karena itu ia tidak melakukannya. Waktu menunjukkan kira-kira pukul 8. Kalau terlambat sedikit saja, maka ia tidak akan sempat memberi obat. Karena itu, Ome terpaksa membangunkannya. Yoshitsaburo agak merasa lebih baik. Ia bangun kemudian makan. Setelah selesai makan, ia kembali berbaring dan segera tertidur. Pukul 10 kurang sedikit. Yoshitsaburo dibangunkan lagi karena harus minum obat. Kali ini ia terkantuk-kantuk tanpa memikirkan apapun. Nafas dari hidung yang memburu kencang akibat suhu badan yang tinggi mengenai kerah baju tidur yang ditutupkannya sampai di bawah mata. Tampak di mukanya badannya belum merasa enak. Toko kembali sepi. Dengan mata sayu, Yoshitsaburo memandang berkeliling. Pada tiang tampak tergantung pengasah kulit berwarna hitam pekat. Cahaya lampu yang suram berwarna merah kekuningan menyinari punggung Ome yang sedang menyusui bayinya di sudut ruangan. Ia merasakan seluruh ruangan sesak akibat panas dari badannya. Oyakata, Oyakata. Dari ruang bawah terdengar Gin memanggil dengan suara ketakutan. Ya, ada apa? Saut Yoshitsaburo dari balik kerah bajunya dengan suara tertahan. Oyakata. Gin kembali memanggil. Ada apa? Kali ini dengan suara terdengar jelas. Ada pisau cukur lagi dari Pak Yamada. Pisau cukur yang lain? Tanya Yoshitsaburo. Tidak, masih yang tadi. Katanya Pak Yamada langsung mencobanya, tetapi masih tumpul. Jadi minta tolong diasahkan lagi. Sampai besok siang juga katanya tidak apa-apa. Pembantu Pak Yamada masih ada? Tanya Yoshitsaburo. Sudah pergi, jawab Gin. Bagaimana? Kata Yoshitsaburo sambil menjulurkan tangannya dari balik baju tidurnya. Gin dalam keadaan berjongkok menerima pisau cukur yang masih tersimpan dalam kotak. Tanganmu masih bergemetar. Badanmu kan masih panas. Lebih baik minta tolong kepada Pak Yoshikawa di Kasumi. Kata Ome sambil menutupi dadanya yang telanjang karena habis menyusui. Kemudian ia bangkit. Yoshitsaburo hanya diam. Ia menjulurkan tangannya untuk menaikkan sumbu lampu. Kemudian mencoba mengeluarkan pisau cukur dari dalam kotak dan mencoba menusuk-nusukkannya bagian mata pisaunya tersebut. Ome duduk di sisi ranjang, kemudian memegang dahi Yoshitsaburo. Tetapi Yoshitsaburo malah menepiskan. Gin? Ya, terdengar sautan Gin. Bawakan pengasah kulit ke sini. Baik. Selesai menyiapkan pengasah, Yoshitsaburo bangun. Ia mengangkat sebelah lututnya dan kemudian mengasah. Waktu menunjukkan pukul 10.
Karena bicara apapun tidak pernah dipedulikan oleh suaminya, akhirnya Aume diam. Ia hanya duduk sambil terus memperhatikan yang sedang dikerjakan suaminya. Tidak lama setelah selesai mengasah dengan batu asahan, kemudian pisau cukur diasah dengan memasah kulit. Udara ruangan yang sepertinya tidak mengalir seolah-olah bergerak oleh bunyi srek, srek dari pisau cukur yang sedang diasah. Yoshisaburo berusaha menahan tangannya yang gemetar. Ia terus mengasah, tetapi bagaimanapun juga kondisi badannya tidak menjadi lebih baik. Sementara itu, paku yang dipasang oleh Aume tadi tiba-tiba lepas. Pengasah kulit mental menggulung pisau cukur yang sedang diasah. "Awas!" teriak Aume dengan suara khawatir. Dan matanya terus memandang Yoshisaburo. Pundak Yoshisaburo tampak gemetar. Yoshisaburo melepaskan pengasah kulit dan melemparkannya ke bawah. Mengambil pisau cukur, kemudian bangun. Dalam keadaan memakai baju tidur, Yoshisaburo turun ke ruang bawah. "Jangan!" kata Aume dengan suara setengah menangis, berusaha menahan suaminya supaya tidak pergi. Tetapi Yoshisaburo sama sekali tidak mempedulikannya. Ia terus menuju ruang bawah. Aume pun mengikuti dari belakang. Tidak ada tamu seorang pun. Gin duduk di kursi sambil melamun sendirian. "Kemana Kane?" tanya Aume. "Pergi ke Tokiko," jawab Gin dengan suara serius. "Wah, pergi untuk urusan itu lagi ya?" kata Aume sambil tertawa. Sebaliknya muka Yoshisaburo tampak kecut. Yang disebut Tokiko adalah para wanita nakal yang tinggal di sebuah tempat yang berlabel toko perlengkapan tentara. Berjarak kira-kira 5-6 km dari tempat tinggal Yoshisaburo. Kebanyakan para wanita itu adalah lulusan dari perguruan tinggi wanita. Tempat itu selalu dipenuhi oleh tentara, pelajar, juga para pemuda yang tinggal di sekitar tempat itu. "Tokonya tutup saja dan kamu pulang," kata Aume kepada Gin. "Masih sore kok," kata Yoshisaburo menentang perkataan Aume. Yoshisaburo mulai mengasah. Waktu memulai bekerja, kelihatannya kondisi badannya membaik. Aume datang membawakan mantel tebal. Seperti membujuk seorang anak kecil, Aume perlahan-lahan memasukkan tangan Yoshisaburo ke mantel. Kemudian ia duduk di balai-balai dengan perasaan lega sambil terus memperhatikan muka Yoshisaburo. Gin duduk di samping jendela di tempat duduk tamu sambil memeluk dengkulnya. Ia sedang mencukur betisnya yang tidak ditemui bulu. Saat itu tiba-tiba pintu dorong ada yang membuka. Masuklah seorang pemuda bertubuh pendek, berusia antara 22-23 tahun. Ia mengenakan baju tradisional Jepang yang biasa dikenakan oleh anak laki-laki, dengan tali simpul di tengah-tengahnya, kemudian memakai alas kaki keta, dengan tali bagian depannya sangat tebal. "Ah, sebisanya saja, saya sangat tergesa-gesa ini." Sambil berkata begitu, si pemuda berdiri di depan cermin, menggigit bibir bagian bawah, menengahkan dagunya ke atas, dan dengan seluruh jari-jarinya ia mengelus-elus bagian sekitar dagu. Kalau melihat gaya dan cara bicaranya, tampaknya pemuda ini adalah orang kampung. Jari tangannya kasar, di mukanya tampak lekukan-lekukan hitam. Juga badannya pada siang hari ini sangat kotor. "Ayo cepat Kane," kata Aume sambil matanya juga ikut bergerak memerintah. "Biar aku yang mengerjakan," kata Yoshisaburo. "Tanganmu kan masih gemetar," kata Aume lagi. "Aku saja," kata Yoshisaburo menegaskan. "Kenapa sih?" Suara Aume terdengar lirih. "Baju kerja. Kalau hanya memotong sedikit, biar saja begitu." Sambil berkata begitu, Aume seperti tidak mau menanggalkan mantel yang sedang dikenakan suaminya. Si pemuda memperhatikan muka suami istri yang tidak seperti biasa ini.
Sedang sakit ya, Pak? Kata si pemuda sambil memainkan matanya yang kecil. Ya, sedikit demam, saut Yosi Saburo. Hati-hati Pak ya, karena sekarang sedang musim angin jahat. Terima kasih, kata Yosi Saburo sekedarnya. Pada waktu Yosi Saburo menutupkan kain putih ke badan si pemuda berkata lagi, ya sebisanya aja Pak, agak cepat ya tolong. Tambahnya sambil tersenyum tipis. Yosi Saburo tidak menyaut. Ia menggosok-gosokkan mata pisau yang baru diasah ke lengannya. Jam 10, paling lambat jam setengah 11 sudah bisa pergi, katanya lagi, sepertinya mengharapkan jawaban dari Yosi Saburo. Saat si pemuda berkata begitu, di mata Yosi Saburo terbayang seorang perempuan dekil yang berada di kamar pembantu sedang berkata-kata dengan suara yang tidak jelas. Dengan memakai air panas yang sudah menjadi dingin, Yosi Saburo mengoleskan sabun, kemudian menggosokkannya mulai dari bagian dagu yang kasar sampai ke sekitar tenggorokan. Sementara itu, si pemuda sesekali melihat bayangan dirinya di cermin. Yosi Saburo rasanya ingin mengeluarkan kata-kata umpatan. Ia mencoba mencukur mulai dari bagian bawah dagu, tetapi pisau cukurnya tumpul. Tangannya pun bergemetar. Ia tidak mungkin tidur. Tetapi dalam keadaan bangun begini, kalau menunduk sedikit saja, maka ingusnya akan segera keluar. Kadang-kadang tangannya berhenti memotong dan melepaskannya sejenak. Saat itu di ujung hidung ingusnya seperti menggenang. Karena dari dalam terdengar bayinya menangis, Oume pun masuk kembali ke dalam. Muka si pemuda tampak biasa-biasa saja, walaupun sedang dicukur dengan pisau cukur yang tumpul. Sepertinya si pemuda tidak merasa sakit ataupun gatal. Dalam keadaan tidak menentu seperti ini, Yosi Saburo rasanya ingin marah. Sebenarnya bukan tidak ada pisau cukur yang lain yang dapat digunakan. Tetapi Yosi Saburo tidak punya keinginan untuk mengganti pisau cukur yang sedang digunakan dengan pisau cukur yang lainnya. Apapun yang akan terjadi, terjadilah, pikir Yosi Saburo. Ia mulai agak tenang, tapi kalau ada gangguan sedikit saja ia akan menjadi gelisah. Perasaannya tidak menentu. Semakin banyak gangguan, sifat cepat marahnya akan timbul. Badannya pun mulai terasa lelah. Begitu juga hatinya. Suhu badannya semakin naik. Si pemuda yang semula banyak bicara karena khawatir dengan kondisi Yosi Saburo menjadi terdiam. Kemudian waktu bagian dahinya dicukur, karena sebagai kuli ia bekerja sangat keras di siang hari, mata si pemuda mulai terkantuk-kantuk. Gin juga akhirnya tertidur di samping jendela. Tangisan bayi dari ruangan dalam sudah berhenti, sepi. Keadaan malam itu sunyi senyap, baik di dalam maupun di luar ruangan. Yang terdengar hanyalah bunyi pisau cukur. Dalam keadaan pikiran tidak menentu seperti itu, kadang-kadang ingin marah, kemudian ingin menangis. Baik jasmani maupun rohani terasa sangat lelah. Bola mata serasa meleleh akibat suhu badan yang sangat tinggi. Setelah mencoba mencukur, mulai bagian tenggorokan, pipi, dagu, dahi, terus ke bagian yang lembut dari tenggorokan, pisau cukur belum dapat berfungsi dengan baik. Akibatnya bagian-bagian itu pun tidak dapat tercukur dengan baik. Karena adanya gangguan ini, Yosi Saburo rasanya ingin mencukur sampai ke kulit-kulitnya bagian-bagian tersebut. Apalagi ketika melihat muka si pemuda yang kotor, penuh dengan benjolan-benjolan besar, dan setiap lubang pori-porinya seperti dilumuri oleh minyak. Keinginan untuk melakukan itu semakin kuat. Si pemuda tertidur, kepalanya ke belakang, dan tanpa disadari mulutnya pun terbuka. Tampak gigi yang kotor dengan deretan yang tidak beraturan. Yosi Saburo yang sudah sangat lelah merasakan badannya tidak menentu. Seluruh persendiannya terasa disengat binatang berbisa.
Rasanya apapun ingin dilemparnya saja dan dibiarkan bergelindingan di bawah. Ah, sudahlah, pikir Yoshi Saburo berkali-kali. Tetapi ia merasakan bahwa ia pun masih punya beban. Seret, mata pisau cukur tersebut menyangkut. Tenggorokan si pemuda tampak bergerak. Yoshi Saburo merasakan dari ujung kepala sampai ujung kaki ada sesuatu yang lewat dengan sangat cepat. Ternyata yang lewat sangat cepat itu adalah keletihan dan kejemuan dirinya. Lukanya tidak seberapa dalam. Yoshi Saburo berdiri sambil memandang terpaku. Goresan itu mula-mula berwarna putih susu. Lambat laun merembes menjadi berwarna merah muda. Dia memandang terpaku. Kemudian darah keluar berupa butiran berwarna agak kehitaman. Setibanya di tempat yang turun, butiran darah itu mengalir. Saat itu tiba-tiba di hatinya timbul semacam perasaan jahat. Bagi Yoshi Saburo yang selama ini tidak pernah membuat goresan luka di muka pelanggannya, dan hal ini merupakan kebanggaannya, perasaan ini menjadi sangat kuat melekat di hatinya. Nafasnya pun berdegup dengan kencang. Seluruh jiwa dan raganya seperti sudah terhisap oleh luka yang dibuatnya. Sekarang ini sudah tidak ada lagi cara apapun untuk mengatasi hal tersebut. Ia memegang pisau cukur dengan bagian yang tajam di bawah, kemudian menusukkannya ke bagian tenggorok si pemuda. Mata pisau menancap dalam. Si pemuda tidak lagi bergerak. Sekejap mata darah memancar. Muka si pemuda berubah menjadi pucat. Yoshi Saburo hampir tidak sadarkan diri. Badannya ambruk di samping pintu dorong. Untuk sementara waktu, ketegangan tadi mengendur, bersamaan dengan keletihannya yang sudah mencapai puncak. Kemudian ia tertidur dengan lelapnya, tampak seperti orang mati. Malam bertambah kelam, sepi bagaikan di pemakaman. Semua kegiatan berhenti. Seluruh benda seperti terlelap dalam larutnya malam. Hanya sebuah cermin yang berdiri membisu, memandang dengan dingin adegan yang telah terjadi.